Yang paling larisnya ketika di bawah tahun 2000 nih kau. Tahun 80, tahun 90-an nih kau. Sampailah main wayang 7 kali dalam sebulan, 8 kali. Dia tidak semena-mena menerima apa yang didoktrin oleh dalang. Dalangnya hanya menawarkan, silahkan penonton memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Di Bali nih kau, kita meminjam istilah, sudah umum kita meminjam istilah Jawa, pakem nih kan. Pakem nih aturan-aturan tertentu dalam seni pertunjukan wayang nih. Sebenarnya sama, tapi modelnya aja yang berbeda. Kemudian dari sisi iringan seni musiknya, kita perlu tahu walaupun kita tidak profesional juga sebagai penabuh gender itu, kita perlu tahu gending-gending tertentu yang terkait dengan olah vokal itu. Desa Sukawati Gianyar terkenal sebagai lumbung seni, terutama wayang kulit. Wayang kulit Sukawati sudah amat terkenal dengan pakem khasnya. Banyak lahir dalang terkemuka di wilayah ini. Pada tahun 1983, di Desa Sukawati muncul seorang dalang cilik wayang kulit yang namanya cukup terkenal. Dia adalah Dr. Ketut Sudiana SSN MSN yang kemudian menjadi dosen pada jurusan seni pedalangan di ISI Denpasar. Tut Dalang nama panggilan sehari-hari karena ia dikenal masyarakat sebagai dalang. Pemirsa, seperti apa perjalanan kesenimanan Ketut Sudiana? Berikut tayangannya. Pria kelahiran tahun 1970 ini lahir di lingkungan pengampu seni. Kakek dan ayahnya adalah seniman. Ayahnya Wayanarte, kelahiran 1942, seorang dalang wayang kulit yang namanya tak asing lagi di dunia seni pedalangan. Selain mendalang, ayahnya sempat menjadi dosen luar biasa di STSI Denpasar karena kemampuannya di bidang seni pedalangan amat memadai. Kakek dari ibunya, Iwayan Rukeg, juga dikenal sebagai pelukis. Kemudian kakek dari ayahnya, Nyoman Jaya, juga seorang dalang. Demikian juga paman-pamannya, penabuh gender wayang. Lingkungan dan atmosfer seni itulah yang menginspirasi Sudiana makin dekat dengan seni, khususnya seni pedalangan. Ia tercatat sebagai generasi kelima pelanjut seni pedalangan Sukawati yang saat usia SD sudah kelihatan berbakat pada seni yang satu ini. Bahkan bakat seni mendalangnya sempat ditunjukkan pada Festival Dalang Cilik Sebali tahun 1983. Ia pun meraih juara 1 pada festival tersebut. Dari situlah namanya makin terkenal. Kesempatan pentas pun makin terbuka luas. Jadwal pentasnya cukup padat. Tamat SMP, Sudiana melanjutkan pendidikan di SMKI mengambil jurusan pedalangan. Kemudian lanjut di STSI atau ISI Denpasar mengambil jurusan yang sama dan lulus tahun 1995. Selanjutnya di lembaga pendidikan seni inilah Sudiana hingga sekarang menjadi dosen. Selain melaksanakan tugas sebagai dosen, Sudiana juga kerap ngewayang. Selain tetap menjaga tradisi, demi eksistensi nilai-nilai dalam wayang tradisi, Tut Dalang sering melakukan kreativitas dan inovasi terhadap pertunjukan wayang. Selain mendalang, Sudiana juga memiliki talenta dalam seni pembuatan wayang. Atas kiprahnya di bidang seni pedalangan, Sudiana kemudian diberi penghargaan Wija Kusuma Madya dari pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2023. Di Bali niki sudah cukup banyak orang mengenal bahwa Desa Sukawati itu menjadi suatu lumbungnya seni pedalangan itu sendiri ya. Karena dia sendiri sama misan-misan, adik-adik, sepupu semua sudah terbiasa dengan kehidupan seni pedalangan itu. Mungkin sudah hidup dari itu karena orang tua memang praktisi pedalangan semua. Kemudian Titiang waktu kecil-kecil ini kan sudah terlibat dengan permainan pun kita pakai wayang gitu.
karena selain menjadi praktisi pentas, bapak kakek juga pengrajin dumun, kan dekat dengan ekspresi seni rupanya dumun, dan mengenal ketokohannya dan lain sebagainya. Pada intinya ketertarik menjadi dalang itu karena ada perhatian pemerintah dulu semacam listibia nih kau dumun secara intens, mungkin setiap tahun 2 tahun menggali potensi-potensi anak-anak yang berbakat nih kau untuk difestivalkan. Orang namanya anak-anak bisa diberi kesempatan untuk festival, untuk meraih juara itu kan sangat antusias kita nih kau, karena akan dapat penghargaan dan lain sebagainya. Pada tahun 1983 nih kau, mungkin masih kelas 6 SD, ada festival dalang cilik sebali nih kau. Mungkin juga seniman-seniman atau calon-calon dalang cilik dari Tabanan, dari Badung itu juga mendengar dan ikut terlibat dalam lomba itu. Kebetulan pada saat itu Tiang mendapat juara 1. Dari mendapat juara 1 itu sudah didengar oleh masyarakat itu, karena pementasan juara 1 itu mungkin dianggap sudah berkualitas gitu. Walaupun masih anak-anak, dari sejak itu sudah mulai kita ditangkap-tangkap wayang itu. Orang namanya anak-anak sudah bisa menghasilkan uang dari keringat sendiri, itu kan suatu kebanggaan. Kita masih anak-anak, kalau memang ada yang bersifat ritual, misalnya wayang untuk ngelukat, itu mungkin diserahkan pada orang tua. Dan wayang lemah pun yang belum diizinkan, karena dulu kan konteks wayang lemah itu lebih bersifat ritual dari wayang petang itu. Justru terbalik, sekarang wayang lemah itu dipakai untuk belajar dan sebagainya, sebagai pemula itu. Padahal dulu terbalik, lebih banyak orang tua-tua yang wayang lemah, karena dia bersifat bebali. Kalau wayang petang itu lebih cenderung dia hiburan untuk mengisi acara setelah upacara itu selesai kan. Yang paling banyak seputaran Gianyar itu kan udah biasa dia menonton gayanya Sukawati itu ya. Kalau kita bisa keluar itu hanya sampai kalau daerah Badung sampai Tanjung, Benua, Bualu nih kalau Denpasar Timur itu lebih cenderung dia senang lah gaya Sukawati. Kita kalau mentas di daerah Laplap, Penatih, Tembau nih ke Tonyo nih ke, tapi misalnya nih Antasura nih ke Pesan Bumi nih ke Jalan Antasura nih ke peguyangan. Artinya termasuk senanglah kita wayang itu, karena stil gaya kita sudah diterima, karena sering wayang di sana. Itu melibatkan anak-anak juga waktu itu pemainnya? Dulu anak-anak. Yang paling larisnya ketika di bawah tahun 2000 nih kau. Tahun 80, tahun 90-an nih kau. Sampailah main wayang 7 kali dalam sebulan, 8 kali. Suka dukanya yang paling dominan kan keberhasilan kita saat pentas nih kau. Kadang-kadang kan kita bisa encageng taksu, bisa tan gitu. Kita bisa merespon bagaimana tanggapan penonton di depan layar itu kan kita bisa tangkap. Di sana kita harus bisa bersikap. Kalau gini misalnya pewayangannya udah penontonnya ribut, berarti kita udah tidak bisa menarik perhatian mereka. Kadang kan ada kekecewaan lah ketika kita habis pentas itu, dalam hati berarti pementas tadi istilahnya Balinya sengenen pementasnya gitu. Makanya di sana kita harus mencatat daerah-daerah tertentu itu apa yang disukai, harus yang punya catatan nih kan. Dalam petunjuk wayang nih kan elemen-elemennya banyak, ada satwa, ada tutur, ada lelucon, ada perangnya yang disukai. Kalau daerah Guang misalnya Tewel itu kalau udah mau siap wayang itu dia bertorak dia gitu kan. Walaupun tidak ada lelucon, karena dari gerak-gerak perang itu kan ada lelucon juga gitu. Artinya harus action dia. Kalau nutur lebih banyak mungkin ribut dia gitu. Nah kadang jadi dalang itu harus siap kita seperti itu. Biasanya kan keberhasilan pementasan itu secara umum dilihat dari banyak orang menonton itu. Tapi kalau menurut Tiang belum tentu nih kok. Belum tentu, karena
ketika kita datang ke suatu tempat pementasan itu kelihatan ramai di depan panggung itu ramai, kemudian penontonnya bisa dikatakan banyak ya, tapi setelah pentas ternyata dia ribut, tidak konsen dia menonton wayang, ternyata dia tidak bisa mengapresiasi wayang sesungguhnya. Kadangkala ada pementasan di sebuah rumah misalnya, habis orang upacara kan dalam kondisi sudah lelah, kemudian hujan misalnya. Pementasan saya yang terakhir pada dekat di sini, tapi dia menonton karena dia antusias, 15 orang aja nonton tapi dia serius. Kita cukup bangga dan senang gitulah. Itulah suka dukanya. Orang tua dia sendiri namanya Wayan Narto, beliau juga praktisi pedalangan, dan bahkan ketika STSI atau ASTI belum punya dosen untuk pedalangan, belum ada sarjana pedalangan. Beliau diminta untuk menjadi dosen luar biasa, mungkin beberapa tahun sama kakek saya yang namanya Bapak Loceng ya, dia juga dosen luar biasa di bidang iringan musik militernya. Artinya Niko cikal bakal dosen pedalangan ya Niko. Habis Niko baru enten yang ditamat-tamatkan. Kalau petuah dari awal itu yang tidak bisa lepas dari ingatan dia yang selalu melekat itu ya, yang sederhana aja, artinya dong ada yang awak bisa itu aja, tua yang umum itu kan, makanya dia terbawa sampai sekarang. Artinya kita tidak bisa mengikuti bagaimana orang promosi seperti sekarang kan lewat media itu kita harus expose diri untuk bisa dikenal orang, itu masih terbawa dia. Mungkin kalau kita ingat ketika kita ditanggap itu mungkin duduk seperti ini aja saya jarang gitu. Paling seperti ini. Memang seperti itu pola dalang-dalang di Sukawati dulu. Ada katanya dalang Geranyam dulu bisa dikira tidak dalang dia, karena penampilannya tidak seperti dalang-dalang sekarang ya, harus kelihatan berkarisma dari awal gitu. Dia hanya menampilkan kemampuannya, taksunya di pementasan saja gitu. Dan namun itu masih melekat gitu. Makanya untuk gaya promosi sekarang itu saya agak terlambat sedikit ya. Itu pun dia tidak sangat bangga juga dengan petuah seperti itu. Sulit yang merubah kan, dan ketika dia kan keinginannya tidak sekolah di desa kan, dan Sukawati ini kan lebih desa lah dari Denpasar. Awalnya tiang dot masuk ke Denpasar, SMA-nya masih ada kokar di jalan Ratnan ke, yang dot masuk mereka sebenarnya. Ternyata setelah tiang mendaftar setelah penerimaan ternyata sekolahnya pindah ke Benul niki, ke Celuk niki, Petubulan. Ternyata sekolahnya masih bagus sekolahnya, tapi infrastruktur jalannya belum tertata, masih ada sawah-sawah, ada kotoran sapi banyak kan, dan artinya agak kecewa lah dia boleh masuk di kota kan, tapi tetap dia masuk di SMKI namanya udah. Kalau di Bali nih kita meminjam istilah, sudah umum kita meminjam istilah Jawa, pakem nih kan. Pakem nih aturan-aturan tertentu dalam seni pertunjukan wayang nih. Sebenarnya sama, tapi modelnya aja yang berbeda kan. Modelnya yang berbeda, strukturnya sama dengan struktur Badung, dan yang menonjol dulu kan antara gaya Sukawati dan Badung. Badung itu juga katanya datangnya dari Mas, kemudian dipopulerkan oleh dalang Buduk itu kan. Itu gaya Badung yang sangat populer juga sekarang karena kebanyakan orang lebih dianggap rileks untuk memainkan wayang itu, nadanya lebih rendah. Kalau Sukawatinya mungkin agak rumit, powernya lebih kuat karena dia banyak mengambil nada-nada tinggi ini ke. Yang kedua-duanya suka kan, yang belajar keduanya dari di kokar ini ke, yang akhirnya dapat gaya Badung. Yang gaya Sukawati kan sudah di rumah kita pelajari. Sukawati ini
dan dapat dibuktikan nika, mohon maaf niki, ketika festival-festival itu kan lebih sering Sukawatinya yang juara kan. Dia juga seperti itu karena dapat juara nika, menjadi populer. Kemudian dia sebenarnya malu menyebut diri tiang dalang karena dalang itu ya harus profesional lah dan kelihatannya agak punya kemampuan gitu, yang masih anak-anak nih. Tapi karena sering wayang, faktanya sering wayang, diberilah sebutan Ketut Dalang di wilayah niki gitu. Mohon maaf kalau aturannya dijalankan, prosedurnya 96 tiang pun benar nada 2% karena dumun tiang TID tunjang kat dinas itu. Tunjang kat dinas itu tiang sudah lakukan dengan bagaimana semestinya untuk meraih IP yang maksimal, tapi mungkin ada kesalahan administrasi atau salah teknis, akhirnya tiang tidak jelas idenya itu, sampai tiang bahkan sempat melamar ke Taman Mini dan tahun 98 itu kan pas kos nih ke zamannya Soeharto nih ke, tiang ikut mencari pekerjaan ke sana, tapi akhirnya setelah tiang ikut tes di Pemda maunya terus ditarik-tarik ke isi, tapi akhirnya diangkat juga tahun 2000 nih ke. Sekitar rektornya Pak Prof Dibiau, ketua masih nih ke. Kalau kesenian wayang itu kan multi dia, seperti Pak Pengalaman Pak juga ada seni rupanya, ada seni krianya. Dia sebenarnya cenderung kalau aslinya kakek dia sebenarnya pelukis, dia juga pelukis tradisi kamasan gitu. Dia senangnya di sana karena kadang-kala kembali kita bicara suka duka, meminit 7 orang kru aja kadang-kadang ada suka dukanya, menunggu, artinya kadang-kadang wenten berhalangan. Kalau melukis itu kan kita sendiri yang atur nika asiknya kalau melukis. Makanya tiang pilih ketika tiang jenuh untuk melakukan pementasan, tiang pilih dados pengrajin wayang nih, tiang khusus membuat wayang dari orang tua juga, dari bapak tiang pengrajin wayang juga. Namun kan jarang yang bisa membuat wayang nih ke di Gianyar, paling bapak tiang sarang Dewa Putulendro, mungkin ada di Puayo beberapa nih ke, dilombakan juga nih ke. Mungkin sejalan dengan kemajuan teknologi media sosial ini, orang belajar itu lebih gampang. Walaupun dia tidak turun mendalang pun, kalau dia berbakat dia lebih cepat bisanya. Tidak justru orang-orang yang ada di komunitas pedalangan saja, malah mungkin yang prihatinnya anak-anak yang keponakan jarang yang mau belajar wayang sekarang ya. Ampun beralih dia sulit mengarahkan gitu lah. Kesenian wayang erat kaitannya dengan pelaksanaan ritual keagamaan Hindu. Selain sebagai bali-balihan, kesenian wayang kulit juga syarat dengan sesuluh hidup. Karena berfungsi strategis dalam upacara, kesenian jenis bebali ini diprediksi akan tetap lestari. Regenerasi dalang juga makin bagus dengan adanya lembaga pendidikan seni. Dalam memainkan wayang, seorang dalang dituntut multi-talent. Selain seni tari, seni suara, seni karawitan, seorang dalang juga mesti menguasai seni rupa. Agar seni ini makin eksis dan makin diminati generasi muda, Festival Dalang Cilik hendaknya kembali digelar. Demikian juga dalam Pesta Kesenian Bali, varian kesenian wayang kulit mesti dipentaskan. Sebab ada beberapa varian kesenian wayang seperti wayang tantri, wayang calonarang, wayang parwe, dan sebagainya. Kalau persoalan kesenian wayang ini lestari, dia yakin dia lestari karena kebutuhan terhadap seni pedalang ini masih sangat terkait dengan upacara itu. Walaupun secara kasat mata dalangnya sudah tumbuh banyak, sehingga kesempatan pentas itu kan kita bersaing. Dulu memang paling orang cari wayang pasti ke Sukawati kalau orang Tewel, orang Guang, tapi di sana sudah ada dalang. Sekarang kan tidak mungkin ke sini hanya untuk menyelesaikan upacara, tidak secara khusus mencari dalang si A itu misalnya, kan sudah cukup. Dan bahkan dalang-dalang yang berkembang di luar Sukawati itu cukup, kemampuannya juga cukup maksimal juga. Dari kata sesuluh itu kan memang wayang itu menjadi suatu
lawat ya, lawat hidup itu nih. Artinya ketika dibayangkan di Gilir itu penonton itu harus ngelawatkan hidupnya lewat seni pertunjukan wayang itu. Dia tidak semena-mena menerima apa yang didoktrin oleh dalang. Dalangnya hanya menawarkan, silahkan penonton memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Karena kadang-kadang dalam pertunjukan itu kan ada pihak kanan, pihak kiri. Ketika di pementasan itu maksudnya dalang itu menawarkan, tapi kadang-kadang kita bisa salah memilih. Mungkin ada sejenis tokoh Bisma di sana, kalau kita tidak memilah dan memilih, ada kebaikannya, ada keburukannya, kita tetap bisa mengultimatum Bisma itu jahat dan lain sebagainya gitu misal. Padahal dari satu sisi ada kebaikannya. Sampai saat sekarang wayang itu walaupun didominasi oleh lelucon sekarang, saya sering karena kebetulan saya banyak mengajar calon-calon dalang yang akan pentas di luar itu, saya sering menekankan dalam komedi itu harus tetap ada sastranya, harus berdasarkan sastra atau bisa ditembak dengan lelucon dulu tapi kembali ke sastra. Artinya dengan demikian bisa dibalik-balik, entah dia tontonan dulu menjadi tuntunan atau tuntunan dulu menjadi tontonan. Yang penting tuntunan itu tetap ada. Kalau dulu dimunculkan tuntunannya, kalau strukturnya udah seperti itu dalam eksposisi itu, ketika tokoh A dan B, Brahmana, Kesatria itu misalnya ngeros di depan, itu pasti itu yang digali dulu tuntunannya. Tentang ajaran-ajaran kedarmaan, kesusilaan itu yang dibicarakan antara misalnya Kresna dan Yudhistira atau Yudhistira dengan biasa itu misalnya. Berikutnya baru di situasi sudah rileks, artinya pada saat angkat-angkatin baru ada lelucon sedikit, dan lelucon itu pun sesuai dengan karakter. Sekarang kan kelihatan tokoh-tokoh itu semua pintar berbicara ya. Nah, kalau berubah juga karakter itu sendiri. Misalnya tokoh Delem itu, misalnya Delem yang dulu karakternya sebenarnya sombong, sekarang jadi congkak, artinya pintar ngomong dan lain sebagainya. Dulu dia sebenarnya sok pintar, sok tahu dia. Kalau Malennya karena dia berasal dari titisan dewa, dia tahu sebenarnya tapi dia tidak tahu. Kalau Sangutnya tidak mau tahu dia, artinya kadang-kadang berubah sedikit. Delem yang dulu ditertawai karena sombongnya, sekarang Delem itu ditertawai karena lucunya gitu. Dulu orang tertawanya spontan, banyak orang tertawa, tapi bobot tertawanya sangat berat sekali karena mentertawakan kesombongan, kekonyolan Delem itu. Sekarang kan lain cara berbicara Delem itu, dia pintar, dia berbicara dan lucu dia. Itu yang ditertawakan, ternyata intensitas tertawa penonton itu seperti itu kan tidak seberat syah dan namun pancingan itu pimpong antara penakawan 1 dan penakawan 2 itu mukulnya jarang-jarang, tapi tertawanya sangat berat tertawanya. Itu mungkin bisa masuk sampai hati, kemudian dia terbawa pulang, itu terkesan dia. Kalau tertawanya terlalu pendek-pendek jaraknya dan banyak sekali lucuannya, mungkin dia tidak akan ingat dia sampai di rumah. Kalau kita sebagai tokoh sentral dalam seni pertunjukan wayang itu memang dibutuhkan kemampuan, walaupun tidak profesional semuanya, tapi didukung oleh kemampuan multidimensi ini kan. Harus punya kemampuan seni rupa. Pertama, yang terpenting ini mungkin saya saran kepada calon-calon dalang, penting sekali dalang itu bisa membuat wayang sendiri, karena taksun wayang ini sudah kita transfer dari energi kita sendiri. Ketika membuat baru nyeket nih kan kita ekspresikan bagaimana karakter kita, tentang karakter Yudhistira yang bisa kita bawakan, pasti berbeda nih kan. Dengan demikian kita bisa mengekspresikan dalam seket-seket wayang itu bagaimana tokoh Duryodhana itu, bagaimana bentuk
hidungnya, bagaimana matanya, seberapa besar mulutnya, itu akan kita ekspresikan ke pertunjukan kita yang memakai nyambung dah dia dengan ekspresi kita dari awal nih. Itu yang perlu dibutuhkan dari sisi seni rupanya. Kemudian dari sisi iringan seni musiknya, kita perlu tahu walaupun kita tidak profesional juga sebagai penabuh gener itu, kita perlu tahu gending-gending tertentu yang terkait dengan olah vokal itu. Paling tidak kita tahu bagaimana cun, artinya tinggi rendah nada gener yang kita pakai itu. Karena kan tidak jarang dulu kalau zaman saya itu kalau mengayang ke daerah misalnya Poh Manis, di sana ada gener, kita tidak usah bawa gener. Berarti kita di sana harus mempelajari dulu bagaimana nadanya. Kita sempat mempelajari pada waktu tabuh petegak nih ke. Kita kan dengar, oh menerang gener berarti vokal kita harus seperti ini gitu. Itu pentingnya di bidang seni musiknya. Artinya kemudian dramanya kan ada unsur pengolahan lakon nih ke. Sana juga kita dituntut bagaimana kita mampu mengolah lakon sehingga lakon, walaupun lakon itu sudah terbiasa dipentaskan secara umum oleh dalang-dalang A, dalang B itu, kita punya pengolahan lakon yang berbeda sehingga dia bisa menarik gitu. Jadi ini dari sisi seni dramanya banyak lagi yang kita perlu tahu dari seni-seni yang lain. Seni tari ini kan masuk ke gerak dia. Agak mirip dia, istilah-istilahnya juga dipakai dari seni tari. Mungkin seni tari yang punya dulu milet, ledet, nyegut, nadap gelung itu kan seolah-olah wayang itu seperti menari, seperti manusia yang menari, padahal medianya berbeda. Kadangkala belum tentu orang yang pintar menari itu bisa menggerakkan wayang nih, bisa kendan dalang nih, tidak harus dia bisa menari seperti penari topeng, tapi yang penting dia bisa menggerakkan wayang. Inilah pentingnya dalang itu sendiri yang membuat wayang, kemudian mempasupati, memasukkan isi hatinya melalui energi dari tangan ini ke tangkai wayang itu kepada wayang itu kan dia yang bisa seberapa kita menggerakkan ketika dia berjalan, ketika nanjak, miles, ledet, nika sudah ada kuncian-kuncian tertentu dia. Bagi pemula mungkin ada kesulitan di sana. Karena kita harus memahami arti bahasa-bahasa tertentu, umumnya bahasa Kawi kan, bahasa kata mungkin hanya untuk memberi istilahnya pengwayah sloko-sloko nih ke mantra-mantra nih yang dikutip dari Sarasama saya, Bhagavad-gita nih kan sedikit nih dipakai. Yang paling banyak kan yang istilahkan bahasa Parwo nih, bahasa Parwo nih yang dikutip dari Sabo Parwo, Adi Parwo nih kan 18 Parwo nih. Kalau memang rajin membaca Parwo nih mungkin gampang untuk mentransformasikan bahasa nih ke seni pertunjukan wayang. Kawin juga kalau di Sukawati kan pola-pola semua tembang, ucapan dan lain sebagainya memakai pola kekawin dia. Makanya kalau belajar wayang di Sukawati paling tidak untuk pentas pertama nih harus melakonkan Brata Yuda nih, karena dasarnya kekawin. Kalau bahasa mungkin setelah kita berjalan sejalan waktu sering kita pentas, kita mungkin sudah mulai bisa ngawi bahasa nih sehingga dia menjadi bahasa pedalangan dia. Dan ada bahasa Parwo malih ketika sudah ditransportasikan menjadi bahasa seni pertunjukan wayang Parwo, bahasa pedalang menikah ada benten. Kadang-kadang bahasa dalang itu sendiri yang mengarang bahasanya. Benten seperti misalnya kata kalangganto, inganiko nika kan dalang yang membuat nika. Tidak ada di kamus Jawa kuno atau Kawi nika. Untuk membedakan bahasa rendah dan bahasa untuk yang ditinggikan nika. Mungkin di bahasa Kawi sedikit ada sor singgih nika kan. Lain dengan bahasa Bali. Banyak bahasa-bahasa, kalau di Jawa istilahnya kan kiroto bahasa nih, bahasa yang dikarang oleh dalang sendiri. Yang Riki dia Dwi Jodah sana bahasanya.
Pemirsa, demikianlah laku seni seorang dalang yang akademisi Ketut Sudiana. Semoga menginspirasi.